Nisa Marwia, NIM F2018-01048, kelas B1 Farmasi. Baiklah, kita masuk ke materi biofarmasetika yang berjudul sediaan parenteral. Langsung saja kita masuk ke pengertian sediaan parenteral. Merupakan sediaan steril yang disuntikkan melalui kulit atau membran mukosa dengan cara pemberiannya itu seperti injeksi, infus, atau implan. Adapun keuntungannya yaitu memberikan efek cepat, tidak melalui virus fast effect, dapat diberikan apabila penderita dalam keadaan tidak dapat bekerja sama dengan baik, tidak sadar, atau tidak dapat dengan cara pemberian lain, atau respon fisiologisnya cepat. Efek obat dapat diramalkan dengan pasti. Selanjutnya ada kerugiannya. Yang pertama itu, apabila sudah masuk ke dalam tubuh, susah untuk dikeluarkan, terutama apabila terjadi kasus toksisitas. Kedua itu, harganya relatif lebih mahal, dan pemberian obat perlu waktu lebih lama dari bentuk sediaan lain. Selanjutnya itu ada pemberian obat perlu teknik aseptis, dan yang terakhir itu menimbulkan rasa nyeri pada lokasi penyuntikan. Selanjutnya ada jenis sediaan. Yang pertama itu sediaan cair. Contohnya itu cairan infus. Yang kedua itu NaCl 0,9%. Yang ketiga itu neurobin injeksi. Dan yang terakhir itu lidocaine. Terus yang kedua itu jenis sediaan serbuk, yang dimana harus direkonstitusi terlebih dahulu. Contohnya antibiotika dan ampicillin. Dan yang terakhir itu jenis sediaan tablet susu. Adapun karakteristik sediaannya itu steril, aman secara toksikologi, bebas dari partikel yang berukuran besar, stabil secara fisika dan kimia dalam kurun periode tertentu, isotonis, dan terakhir itu kompatibel dengan obat lain. Adapun jenis rute pemberiannya yaitu yang pertama itu pemberian intravena, menyuntikkan langsung ke dalam pembuluh darah vena untuk mendapatkan efek segera. Volume pemberiannya itu dapat dimulai dari 1 sampai 100 ml. Yang kedua itu intravena drip, sediaan larutan infus yang tertutup karet. Obat bisa langsung disuntikkan dengan mengusulkan jarum pada karet. Untuk selanjutnya, larutan infus dikocok 1-2 kali untuk memastikan meratanya larutan obat. Selanjutnya itu intravena bolus, sediaan larutan yang diberikan melalui selang infus. Yang kedua itu intramuskular, yaitu sediaan obat disuntikkan ke dalam jaringan otot. Yang ketiga itu pemberian subkutan, yaitu sediaan yang disuntikkan di bawah kulit seperti pada bagian lengan atas atau di sepertiga bagian bahu. Selanjutnya itu pemberian intradermal, yaitu sediaan yang disuntikkan pada lapisan dermis, di bawah epidermis atau di bawah permukaan kulit. Yang kelima itu pemberian epidural, yaitu sediaan yang disuntikkan ke dalam ruang epidural yang terletak di atas durameter atau lapisan penutup terluar dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang selanjutnya itu intraarterial dan intrakardiak. Grafiknya bisa kita lihat sendiri di dalam slide. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi biofabilitas. Yang pertama itu faktor fisikokimia, terdapat laju disolusi. Yang kedua, koefisien partisi dan kelarutan dalam lemak. Yang ketiga, interaksi obat atau zat aktif dan bahan tambahan lain dalam sediaan. Yang keempat itu stabilitas obat terhadap saluran pencernaan. Yang kelima, derajat ionisasi, dan yang terakhir itu stabilitas terhadap enzim hati dan dinding saluran pencernaan. Dan yang kedua itu faktor fisiologis, terdapat pH medium, adanya pori-pori, banyaknya fili dan mikrofili yang ada di daerah duodenum dan usus halus. Dan yang terakhir itu waktu transit obat dalam saluran cerna. Dan yang terakhir itu faktor formulasi, terdapat keadaan fisik obat, dan yang terakhir itu eksipien.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.